Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa, puji Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, haleluya, kembali kita hari ini diperkenankan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk diajar dengan kebenaran dari Tuhan, dibentuk dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupan. Nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupan. Apa saja yang berharga di dalam kehidupan kita, dan ekspresi dalam berharga itu apa saja, implementasinya bagaimana. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Hari ini kembali Tuhan berkenan untuk kami mendengar firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami sesuai rencana-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupan kita, itu tema kita pada hari ini. Di dalam firman Tuhan, di dalam pengkhotbah mengatakan ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu kelahiran, ada waktu kematian. Itu kurun waktu setiap makhluk hidup atau setiap manusia hidup. Itu sejarah manusia hidup. Ada waktu dia lahir, ada waktu dia mati. Apakah dengan kondisi waktu atau kurun waktu yang tersedia akan kita sia-siakan? Akan hidup kita itu sembarangan dan penuh dalam kejahatan, penuh dalam hal kenajisan. Padahal kita, saudaraku, sebagai manusia punya iman. Sebagai manusia tahu bahwa kita adalah ciptaan atau makhluk yang mulia ketimbang ciptaan-ciptaan yang lain. Puji Tuhan, hari ini supaya kita memahami nilai hidup Bapak Ibu, nilai-nilai yang berharga dalam kurun waktu kehidupan kita, apa saja yang harus kita hargai. Sudah barang tentu dengan harga ini bukan bicara materi, tapi kita menghargai dalam bentuk kelakuan-kelakuan yang baik dan yang benar. Tidaklah mungkin, saudaraku, setiap orang lahir atau setiap cita-cita untuk menjadi orang jahat. Tidak ada. Saya belum pernah mendengar ada cita-cita untuk menjadi orang jahat. Iya kan, sudah barang tentu dia hidup, dia ada, dia lahir untuk bercita-cita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan menjadi orang yang baik, yang benar. Sudah barang tentu ke arah itu normal Bapak Ibu. Nah, untuk hal demikian kondisi keadaannya Bapak Ibu, kita yang pertama harus menghargai kelahiran kita. Harus menghargai kelahiran kita. Sebab kita lahir, kita ada untuk apa? Tujuannya apa? Akhirnya bagaimana? Dari kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita paham pada akhirnya kita ada tidak sembarangan ada. Kita ada bukan karena kebetulan, tapi karena kegenapan. Kita lihat saudaraku di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Saya baca untuk kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menghargai kelahiran kita, keberadaan kita di dunia ini. Saya teringat saudaraku, seringkali kita merayakan hari ulang tahun kita. Untuk apa kita merayakan hari ulang tahun kita? Sudah barang tentu untuk menghargai hari kelahiran kita, bukan? Kita kembali berpikir bahwa kalau kita ada sampai hari ini itu karena pemeliharaan Tuhan. Kesana kan pikiran kita toh. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tatkala kita menghargai hari ulang tahun kita, hari kelahiran kita, sudah barang tentu kita harus juga menghargai dengan perilaku-perilaku kita yang baik. Harusnya demikian. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, tatkala orang begitu mewah merayakan hari ulang tahunnya, bertanda dia lahir tahun sekian, sekarang sudah berumur sekian Bapak Ibu, tetapi hidupnya diisi dengan kejahatan. Hidupnya diisi dengan kenajisan. Jadi bakal apa merayakan hari kelahiran kalau demikian, kalau engkau sendiri tidak menghargai. Kalau kita sendiri tidak menghargai, ya toh? Nah, jikalau kita menghargai hari kelahiran kita dengan begitu mewahnya saudaraku, merayakan hari ulang tahun, bentuk penghargaan itu adalah seumur hidup kita harus melakukan yang benar, yang baik menurut apa yang Tuhan inginkan. Apalagi di sini ada kelahiran baru bagi orang-orang Kristen yang dilahirkan bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang hina, tetapi dari firman Tuhan, dari darah anak domba Allah. Itu kelahiran kita, kelahiran baru kita. Tapi sayang Bapak Ibu, saya belum pernah diundang untuk berkhotbah di hari kelahiran baru mereka atau jemaat. Karena ini nggak digubris Bapak Ibu. Kebanyakan diundang hari ulang tahun, umurnya misalnya 50, tahun berapa dia lahir. Nah itu kondisinya. Gitu. Dan saudara mulai saat ini perhatikan, tahun berapa kamu dibaptis. Itu hari kelahiran baru kamu. Di situ kita harus hargai. Dengan hidup sepenuhnya, seluruhnya dalam kurun waktu kita hidup sebelum mati harus berbuat baik. Harus hidup dalam pertobatan. Itu orang yang menghargai hari kelahirannya. Kalau kita tidak menghargai hari kelahiran baru kita, jadi kita ada ini pasti sembarangan kita punya hidup. Pasti dibawa nilai-nilai yang jahat, nilai-nilai yang najis. Jadi kalau hidup untuk hal yang najis, jikalau kita hidup untuk yang jahat, bakal apa kita hidup? Bakal apa kita berada di dalam dunia ini? Begitu kan pikiran terbaliknya Bapak Ibu. Pikiran yang sebenar-benarnya toh. Saya seringkali merenung untuk apa saya hidup. Kalau saya hidup tidak mampu mengasihi sesama saya. Saya troublemaker, pembuat onar. Mungkin kita tidak menfeedback hari lahir kita. Orang lain bisa. Sepertinya orang itu percuma dia lahir di dunia ini. Dia ada cuman untuk membuat masalah. Dia ada hanya untuk bikin jahat sama orang. Nah, akhirnya kelahiran kita, keberadaan kita disesali oleh orang lain. Karena tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak saling mengasihi, tidak saling mengampuni. Kan ke situ arah hidup kita. Jadi tatkala kita menghargai hari kelahiran kita, implementasinya adalah harus hidup dalam pertobatan. Sehingga kita menghargai keberadaan kita. Sudah benar tentu setiap kita tidak mau dihina. Tidak mau diremehkan, bukan? Mau dihargai. Tapi bentuk menghargainya bukan karena jabatan. Seharusnya demikian. Bukan karena gelar, tetapi karena perbuatan. Ini penting Bapak Ibu. Oleh karena kelakuan kita. Nanti kita akan arah ke situ. Jadi seseorang yang menghargai kelahirannya, keberadaannya di muka bumi ini, dia tahu adalah kegenapan firman Tuhan. Dia akan hidup berhati-hati. Dia akan hidup selalu berhati-hati untuk tidak berbuat salah, untuk tidak berbuat dosa. Hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan, itu dihargai.
Jadi kita ada di dunia ini awalnya adalah itu namanya hari kelahiran. Dan untuk sekurun waktu hidup kita itu adalah kehidupan. Dalam kurun waktu kehidupan ini hendaklah kita hidup dalam pertobatan. Itu adalah nilai implementasi, nilai ekspresi sebagai orang yang menghargai hari kelahirannya. Ada amin Bapak Ibu. Apalagi kita sudah lahir baru. Tatkala kita dibaptis, kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua yang harus kita hargai sebagai dalam kurun waktu nilai-nilai yang berharga Bapak Ibu. Menghargai keyakinan kita. Menghargai keyakinan kita, Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang Kristen mempunyai keyakinan. Keyakinan adalah sebagai manusia Kristus, sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Itu keyakinan kita. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam pertobatan. Hidup sungguh-sungguh selalu menyenangkan Tuhan. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita, saudaraku, tidak akan pernah mempermalukan Tuhan. Nah, kita harus hargai keyakinan kita sih. Iya, yang sudah kita pegang kuat-kuat, yang percaya kepada Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Keyakinan kepada Yesus Kristus bukan hanya sebatas berseru Yesus Tuhan, Tuhan. Sebab di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini keyakinan kita Bapak Ibu, tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan kita banyak jauh dari keyakinan yang kita pegang dengan bentuk perbuatan-perbuatan yang konyol, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dengan menghargai keyakinan kita Bapak Ibu, terlihat setiap tingkah laku kita, terlihat setiap ucapan kita, terlihat setiap dalam pikiran kita Bapak Ibu. Ini keyakinan kita di dalam Kristus Yesus. Iya kan? Bahkan sepikiran dengan Tuhan, seharusnya demikian keadaannya. Sebab kalau tidak demikian Bapak Ibu, keyakinan kita tidak teguh dan gampang goyah dengan hawa nafsu, dengan keserakahan, dengan nilai-nilai kejahatan, permusuhan, dendam, kecewa, apalagi nilai-nilai perdukunan. Itu kan nilai-nilai orang yang tidak menghargai keyakinannya, membuang keyakinannya, menghancurkan keyakinannya. Kita harus paham Bapak Ibu, seringkali kita sendirilah yang mencemarkan keyakinan kita. Seringkali kita bicara mengaku kiri kanan katanya anak Tuhan, kemana-mana kita membawa kesaksian soal Tuhan Yesus, tetapi itu tidak kita hargai dengan perilaku-perilaku kita yang tidak karuan, dengan perilaku-perilaku kita yang najis. Bagaimana orang ingin menghargai keyakinan kita kalau kita sendiri mencemarkan keyakinan kita? Saudara, pegang teguh keyakinanmu di dalam Yesus Kristus.
sebagai manusia yang diurapi Tuhan, sebagai orang-orang yang disayang Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menanggalkan manusia lama, dan kita yakin kita sudah menjadi manusia baru dalam bentuk terimplementasi dalam kelakuan-kelakuan kita. Ini orang yang menghargai keyakinannya, sehingga nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupannya adalah benar-benar luar biasa sesuai dengan keyakinan yang sungguh-sungguh yang kokoh dipegang kuat dengan taat. Yang ketiga, menghargai kelakuan kita. Yang ketiga, lebih tajam lagi menukik. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan berdurhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dalam kurun waktu, saudaraku, penekanan kelakuan itu banyak terjadi, disoroti, dilihat oleh sesama manusia. Sebab pengaruh visual, Bapak Ibu, sangat kuat sekali untuk tertanam di setiap orang yang melihat kita. Katanya kita ini adalah mengenal Allah, beriman kepada Allah, punya Allah, bertuhan. Tetapi kelakuannya keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat baik. Wah, ini kan kacau, Bapak Ibu. Jadi dengan kelakuan sedemikian rupa, dia tidak menghargai hidupnya di dalam kurun waktunya. Sehingga tatkala dia mati, sudah punya branded sebagai orang jahat. Sangat disayangkan dengan demikian, Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita, kondisi hidup kita itu kita sia-siakan. Sehingga cap atau stem yang diberikan kepada kita sebagai orang jahat. Sangat disayangkan sekali, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen yang katanya mempunyai Allah yang penuh kasih, yang katanya yang punya Allah yang begitu luar biasa, tapi kita sendiri kelakuan kita jahat. Itu namanya kita tidak menghargai kehidupan kita. Iya kan? Ya masa bodoh soal Anda banyak hartanya. Sebab enggak dari situ kok sudut pandang Alkitab. Sebab kalau ditilik kembali harta itu dari mana datangnya, itu kembali bisa mencemarkan diri kita, Bapak Ibu. Tetapi ini kita nggak bicarakan. Tapi kita bicara dengan sederhana dari kelakuan. Kalau kita bertuhan, ngaku bertuhan, kelakuan kita juga nampak sebagai orang yang bertuhan. Ya toh? Di dalam kelakuan itulah orang lihat. Sebagai satu bukti. Sebagai satu nilai yang keluar dari nilai hidup kita. Sebab dalam sudut pandang etika saja, Bapak Ibu, etika itu adalah mempelajari nilai yang keluar dari seseorang dalam bentuk tingkah laku. Jadi kita tidak bisa bilang begini, orang itu jahat, tingkah lakunya kita bilang, oh itu orang baik. Tidak bisa, kecuali kita bodoh. Nah, branded ini atau nilai-nilai ini, saudara, itu melekat atas diri kita pada akhirnya. Nah, tatkala ini sampai mati kita melakukan nilai kejahatan. Jadi kita menyia-nyiakan kurun waktu hidup kita dan tidak ada berharga, tidak berharga. Lebih berharga hewan, Bapak Ibu. Ayam umpamanya lebih berharga, tatkala dia mati, dipotong, jadi bisa jadi soto ayam, ayam goreng, sate ayam. Iya toh? Nah, kalau kita bagaimana? Padahal ada firman Tuhan mengatakan, mengenang orang benar itu mendatangkan berkat. Lah kalau mengenal orang jahat mendatangkan kutuk, Bapak Ibu. Jadi kita hidup tidak akan pernah dikenang lama karena jahat, dilupakan, Bapak Ibu. Tapi tatkala kita melakukan nilai yang baik, kondisi kita itu adalah dikenang sebagai orang baik, sebagai orang benar. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Janganlah kita mati sebelum mati. Bagaimana bisa terjadi seperti itu?
tatkala kita terus berbuat jahat, itu orang sudah anggap mati sebelum mati. Bahkan orang tidak sumpai kita saja, nggak berani mungkin. Lebih baik kamu mati saja daripada hidup bikin banyak susah orang. Nah, apakah kita hidup sangat menyedihkan seperti itu, Bapak Ibu? Sudah benar tentu tidak demikian. Saya rindu kita hidup banyak disenangi orang dalam hal kebenaran dan hidup untuk menjadi orang benar. Amin. Sehingga itulah nama Tuhan dipermuliakan pada akhir ini, bukan dipermalukan. Glory, haleluya. Yang keempat, menghargai keinginan kita. Menghargai keinginan kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Keinginan itu mengandung hasrat, memiliki nafsu, ya kan, di dalam keinginan itu. Nah, tatkala kita menginginkan dosa, menginginkan perbuatan najis, itu sama saja keinginan kita membawa diri kita celaka, membawa diri kita kepada malapetaka, membawa diri kita kepada neraka. Makanya keinginan kita itu harus kita hargai dalam bentuk supaya membawa diri kita kepada kebenaran Tuhan. Yang tidak melawan Tuhan. Yang tidak menjadi orang durhaka. Itu orang yang menghargai keinginannya. Jadi setiap keinginannya dia berhitung. Sebagaimana sekarang saya nih Bapak Ibu. Kalau makan, saya hitung kalori Bapak Ibu. Itu saya menghargai keinginan. Walaupun ada nafsu makan, apalagi gorengan ya, enak banget itu. Saya hitung kalori, sebab saya pernah kena serangan jantung Bapak Ibu. Iya kan? Kalau dulu tidak demikian, tapi keinginan saya hargai. Saya mau makan, ingin makan nikmat sudah barang tentu. Tapi dengan saya menghargai, menghitung kalori, di situ saya menghargai keinginan saya untuk kesehatan saya. Feedbacknya seperti itu. Refleksinya itu seperti itu. Apalagi tentang kehidupan. Bapak Ibu, saya beritahu, manusia seperti uap. Sebentar ada kemudian hilang. Dan di sana setelah kematian hidup kita kekal. Kalau di sorga, haleluya, puji Tuhan. Kalau di neraka bagaimana? Oleh karena keinginan-keinginan memiliki dunia, sehingga menukar iman kita yang untuk kita beroleh hidup kekal, kita tukar dengan keduniawian yang membuat hidup kekal kita hilang, dan hari hidup kita di neraka. Wah, itu orang yang menghina keinginannya sebetulnya. Keinginannya membawa dirinya kepada nilai malapetaka, Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, kembali kita harus koreksi setiap kita punya keinginan. Menyenangkan Tuhan atau mendukakan Tuhan. Jadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Padahal dalam diri kita ada Roh Kudus yang keinginannya kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kuingini engkau saja, haleluya, hanya Yesus saja, amin Bapak Ibu, yang kita ingini. Yang kita inginkan adalah hanya kehendak Tuhan. Itu namanya orang yang menghargai keinginannya. Dengan demikian nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupan itu nyata adalah untuk kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita diatur oleh Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus di dalamku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang terakhir. Kelima, menghargai kematian kita. Filipi 1 ayat 21-26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi
dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Rasul Paulus, Bapak Ibu, sudah menghargai kematiannya. Rasul Paulus sudah mengamankan kematiannya, Bapak Ibu. Oleh karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tatkala dia hidup, oleh karena dia menghargai kematiannya kelak, hidupnya hanya untuk menguatkan iman para saudaranya, memulihkan iman para saudaranya, dan untuk bersama-sama maju mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi hidup kita ini, saudaraku, ada kaitan. Kalau engkau menghargai kehidupanmu, engkau juga menghargai hari kematianmu. Kalau engkau tidak menghargai kehidupanmu, engkau tidak menghargai hari kematianmu. Sebab hari kematianmu akan sampai juga pada waktunya, pada akhirnya. Orang yang menghargai hari kematiannya, dia akan hidup berhati-hati. Dia akan hidup bersungguh-sungguh untuk Tuhan, Bapak Ibu. Karena dia tahu dia akan mati. Seringkali, saudaraku, banyak orang bodoh. Dia tahu akan mati, tapi dia sembarangin hidupnya. Itu namanya satu nilai kebodohan, saudaraku. Kalau engkau tahu engkau kapan mati, kalau engkau tahu engkau akan mati, engkau di kehidupanmu itulah nilai-nilai yang harus kau hargai. Sudah barang tentu tidak hidup berbuat jahat, berbuat najis, tapi hidup berbuat baik dan berbuat benar, karena ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Haleluya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita sudah memegang nilai sorga di depan. Oleh karena nilai sorga di depan, hidup kita menjadi baik. Bukan sebaliknya, orang ingin berbuat baik, saudaraku, ingin masuk sorga. Bukan, karena kita dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, saudaraku, kita tidak berbuat apa-apa, tapi dikasih keselamatan. Puji Tuhan. Bahkan kita sedang berbuat jahat, kita sudah dikasih keselamatan. Diberikan anugerah keselamatan, diberikan sorga yang mulia. Tetapi setelah itu, dalam anugerah lah kita percaya bahwa hidup kita harus hal yang baik. Jadi orang yang menghargai anugerah Tuhan adalah perbuatannya perbuatan baik. Itu bentuk penghargaan, bentuk refleksi hidupnya orang yang menghargai anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya khotbah saya tidak sia-sia. Jadi kita sudah mendapatkan 5 hal. Nilai-nilai yang berharga di dalam kurun waktu kehidupan kita. Pertama, menghargai kelahiran kita. Kedua, menghargai keyakinan kita, menghargai kelakuan kita, menghargai keinginan kita, dan menghargai kematian kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang membuka mata hati kami, Tuhan, yang untuk hidup kami dalam kurun waktu hidup kami tidak boleh kami hidup sia-sia dengan cara berbuat jahat. Hidup kami harus benar-benar melakukan nilai yang baik, nilai yang benar, menurut aturan firman Tuhan, menurut keinginan Tuhan, dan menurut kesenangan hati Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini, ya Tuhan, yang menegur, mengajar kami. Nama-Mu kami permuliakan dalam kurun waktu kami hidup dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang akan terus kami lakukan sampai tiba saatnya kami pulang ke surga. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Glory.